Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di sana. Kita kembali lagi dalam acara Pulau Desa. Pulau Desa itu apa? Kuliah online bareng dosen satu. ya. Mohon maaf, kita masih adaptasi tentang program itu. Jadi ada program baru di Prosa Manajemen, yaitu Pulau Desa, kuliah online bareng dosen satu. Dan pada kesempatan pertama ini dengan judul yang pertama itu tadi, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Ini ahli tentang masalah keuangan atau financial. Dan pada hari ini itu membahas tentang apa sih pentingnya keuangan atau finansial dalam berwirausaha. Dan mungkin saya sebagai dosen kewirausahaan dan beliau sebagai dosen keuangan. Nah, ini kita saling kolaborasi untuk memberikan edukasi atau knowledge kepada mahasiswa. Keuangan itu juga ada sangkut pautnya dengan kewirausahaan, ataupun sebaliknya kewirausahaan juga ada sangkut pautnya di keuangan. Nah, beliau ini siapa? Ya, jenengan tahu semua mungkinnya apa? Ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Kita kenalan terlebih dahulu. Monggo Ibu perkenalan lebih dahulu. Oke, matur nuwun Pak Anin. Terima kasih Pak Anin. Sebelumnya saya sudah diundang di sini. Oke, jadi nama saya, ini perkenalannya dari nama saya. Oke, dari nama aku. Nama saya Ibu Arista Natia Afriani. Karena nama saya kepanjangan Pak Anin biasanya dipanggilnya Bu Tata. Bu Tata. Oke, jadi mahasiswa biasanya memanggil saya Bu Tata. Kebetulan di UPY ini atau di manajemen ini, di prodi manajemen saya itu memang mengampu mata kuliah yang nggak jauh-jauh dari hitungan. Nah, jadi dari zaman pertama kali saya masuk di UPY di prodi manajemen dari 2015, bahkan dari sebelumnya kan saya di Universitas Lancang Bune itu hitungan juga Pak Ani. Jadi dari dulu memang mata kuliah saya itu adalah akuntansi dasar, akuntansi biaya, lalu kemudian manajemen keuangan 1 dan manajemen keuangan lanjutan. Ini hitungan semua ya. Jadi pokoknya kalau bagi mahasiswa yang di jadwalnya atau di jadwal kuliahnya ada tertulis nama Bu Arista, Ibu Arista Natia Afriani. Nah itu berarti maklumnya hitung-hitungan. Berarti ada kasnya yang Bu ya. Itu mata kuliahnya hitung-hitungan. Jadi jangan berharap isinya cuma teori. Isinya itu menghitung-hitung, itu Pak Anin. Kira-kira itu ya. Tapi konsentrasinya dulu memang waktu kuliah keuangan itu. Ya, saya dari S1, S2 itu konsentrasinya memang manajemen keuangan. Ya, jadi sepertinya saya itu tidak pandai berkata-kata Pak Ani. Pandainya menghitung, hitung pakai kalkulator. Nyemuk gitu ya. Jadi saya kayak lebih suka melihat angka daripada suruh menghafal yang panjang dan lebar. Seperti itu, tapi jangan salah juga di bukunya tebel banget ini ya, juga. Ini luar biasa koleksinya. Nah, Bu Tata ini ternyata selain sebagai dosen itu jabat dari tahun berapa Ibu? Kebetulan saya menjabat dari tahun 2017 Pak Anin. Dan nanti berakhir kan 4 tahun ya kita ininya masa baktinya sampai 2021 nanti berakhir. Jadi ini sudah setahun terakhir. Nah, ibaratnya saya setiap tahun menghitungnya berapa tahun lagi. Kok dari dihitung segala itu kenapa Bu? Mungkin pertama saya orangnya hitung-hitungan. Yang kedua karena ini amanah. Ya, jadi ibaratnya ya bagi saya jabatan itu amanah, bukan sesuatu hal yang harus dicapai atau apa. Bagi saya itu amanah, dan karena amanahnya artinya kan saya ada beban untuk
agar amanah itu sesuai dengan porsinya, maksudnya agar saya tidak menyalahgunakan kekuasaan yang saya dapatkan, yang diamanahkan, bukan saya dapatkan, yang diamanahkan ke saya. Jadi kan saya tetap harus konsen ke sana gitu ya. Seperti itu. Jadi saya menghitung-hitung ya. Karena kalau di universitas itu gantian. Rolling. Ya, rolling. Ini kebetulan yang ketiban santun itu saya. Nanti tahun depan itu yang lain lagi. Iya, mungkin yang ada di depan saya ini the next ya ini ya. Iya, pastinya. Di samping saya juga besar. Oke, Bu Tata, masuk UPY tahun 2015 ini. Iya. 2015. Selentingan dengan informasi masuk ke saya itu, informasi yang masuk ke saya itu, ternyata Bu Tata itu dulunya juga pernah mengajar mata kuliah kewirausahaan juga. Buat teman-teman yang ada di sana angkatan tahun 2013-2014 mungkin pernah diajar sama Bu Tata mata kuliah kewirausahaan. Iya, pernah sekali Pak Adi. Pernah sekali. Itu satu semester itu malah sebelum saya menjadi kaprodi. Oh, mantap. Jadi kalau sebelum saya menjadi kaprodi itu sudah dia mengatur. Saya diamanai mata kuliah kewirausahaan. Berapa kelas tuh? Kalau nggak 1 kelas 2 kelas, saya lupa itu. Tapi sepertinya memang saya kelas malam. Saya khusus sama kelas malam waktu itu ya? Iya, karena kalau dosen muda, karena kita ada kelas malam, dosen muda itu memang diarahkan kalau bisa banyak kelas malamnya. Kelas pekerja ya, kelas karyawan maksudnya ya, kelas bagi mahasiswa yang sambil bekerja. Nah, di situ saya memang pernah mengaku kewirausahaan. Soalnya saya pernah tanya, Mas, dosennya dulu tuh yang saya beneran ini Tata? Iya. Tapi terus akhirnya saya lengser. Saya lengser karena sudah banyak ahli-ahlinya. Lalu kemudian sepertinya yang membutuhkan untuk yang mata kuliah hitung-hitungan itu lebih membutuhkan saya. Karena kalau kewirausahaan sudah banyak ahlinya, sementara yang di hitungan ini untuk di manajemen sendiri ahlinya masih kurang. Tapi ya alhamdulillah kita sudah ada ahlinya juga, Bila Rifan, Pak Hasan, Mbak Fitri. Nah kalau dulu itu masih sangat sedikit Pak. Jadi akhirnya ya sudah, saya walaupun saya senang sekali mata kuliah kewirausahaan itu sebenarnya sangat mengasihkan gitu ya, karena seru gitu ya di dalam kewirausahaan itu. Gak cuma satu materi sebenarnya pelajari itu banyak sekali ya. Karena jadi kita terjun ke dunia bisnis itu kita tidak melulu hanya belajar marketing saja atau kita belajar keuangan saja, tapi juga ada strategi, ada SDM, itu kompleks di sana. Jadi memang itu sangat menarik. Nah karena waktu itu tidak ada yang ahli atau tidak ada yang ahli untuk menampung manajemen yang hitung-hitungan, mata kuliah hitungan. Akhirnya ya sudah, saya memilih yaudah karena saya mengisi kekosongan di sana, dan akhirnya sampai sekarang. Yang hitung-hitungan Bu Tata. Oke Bu Tata, dulu pernah mengajar kewirausahaan tahun-tahun awal dia masuk sini. Kesan-kesannya bisa bertemu mata kuliah kewirausahaan itu seperti apa? Kesannya sebenarnya seru sekali ya Pak ya, karena di sana saya waktu itu memberikan tugas kepada mahasiswa itu membuat bisnis plan. Itu ya, jadi itu tugas akhirnya adalah bisnis plan. Selain mereka juga mempresentasikan produk. Ya, jadi begitu ada mereka pertama produk dulu mereka presentasikan, mereka membuat produk apa. Setelah itu dari produk tersebut terus mereka membuat proposal bisnis plan. Ya, waktu itu belum ada KPMG macam belum ada waktu itu. PKM kelas segala macam itu belum ada. Nah, kalau sekarang kan dikasih tugas terus bisa ikut seperti itu ya, kompetisi yang nanti bisa menghasilkan pundi-pundi juga bagi mahasiswa. Kalau dulu belum ada, jadi asiknya adalah mahasiswa itu membuat produk, dipresentasikan, lalu produknya itu kreatif ya ini ya, inovatif ini ya, maksudnya karena mahasiswa mungkin jiwanya masih muda, ya jadi masih banyak ide-ide, lalu kemudian tertuang di dalam produk tersebut. Jadi dan setelah itu mereka membuat bisnis plan dan segala macam, jadi itu asik ya. Nah, tetapi ya sayangnya baru cuman satu semester itu ya.
habis itu udah pensiun dari kewirausahaan. Habis itu saya masuk. Oke, kalau sudah ada ahlinya Pak Anin ya kan, kenapa saya tidak menggunakan Pak Anin ya? Ahlinya beliau itu harus di-share ke mahasiswa ya. Enggak, Bu, saya juga belajar sama Ibu juga nih. Masalah itu berhitung. Oke, Bu Tata. Next pertanyaannya adalah Bu Tata, menurut Bu Tata kan ekspor masalah tentang hitung-hitung dan dulunya juga pernah mengaku mata kuliah kewirausahaan. Pentingnya manajemen keuangan terhadap kewirausahaan itu apa sih? Oke, kemudian kalau dibilang expert banget ya, enggak ya Pak, saya cuma kebetulan aja, kebetulan kecemplung di sana, jadi akhirnya mempelajari dan karena memang sudah saya pelajari bertahun-tahun, jadi otomatis akhirnya nyantol gitu ya. Jadi apa sih peranannya keuangan manajemen keuangan terhadap kewirausahaan? Ini penting sekali Pak. Anda kalau bisnis tapi Anda nggak bisa hitung-hitungan, Anda punya potensi untuk dibohongi karyawan Anda. Jangan sampai nanti nggak ada, nanti ini bisa dibohongi. Dan pertama, kalau Anda nggak bisa, lalu kemudian ya Anda menyerahkan hitung-hitungan ini kepada karyawan, otomatis Anda bisa jadi dibohongi karyawan. Betul. Yang kedua, endingnya bisnis Anda akan stuck di tempat. Karena kalau dengan adanya keuangan itu, hitung-hitungan itu, kita jadi tahu posisi perusahaan seperti apa. Posisi bisnis kita itu di level mana? Untungkah, rugi, atau masih break even, atau masih impas. Terus setelah itu kita ke depan strateginya harus gimana? Apakah keuntungan harus ditambah lagi? Ataukah karena ini rugi kita harus evaluasi, produk harus diganti, atau produk harus diinovasi, harus ada inovasi produk, atau dihentikan, atau diganti yang lain. Nah, itu kan salah satunya informasi dalam decision makingnya, dalam pembuatan keputusan itu salah satu informasinya ada di instrumen-instrumen yang ada di keuangan. Ya, jadi ada banyak. Ini sudah ngomongin laporan atau belum nih Pak? Belum. Oke. Pasnya dikit-dikit ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya segala macam informasi yang ada di keuangan yang dihasilkan oleh keuangan nanti itu digunakan oleh para pebisnis untuk membuat keputusan. Ya, ini adalah dasar untuk membuat keputusan. Karena kita dalam membuat keputusan nggak boleh ngasal. Iya, betul. Tapi kita seorang manajer harus bisa bikin keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, gimana caranya biar bisa bikin keputusan yang tepat? Itulah makanya kita perlu banyak informasi termasuk salah banyaknya itu adalah informasi tentang keuangan, ya, keuangan perusahaan. Nah, itu pentingnya peranan keuangan dalam berwirausaha. Oke, ternyata begitu penting ya manajemen keuangan itu terhadap berwirausaha. Lebih utamanya itu tentang masalah ke depan itu penentuan strateginya itu seperti apa. Kan seperti itu ya Bung. Jadi apakah kita menggunakan strategi ini itu juga bisa dilihat dari hasil melihat hitung-hitungannya ya, keuangannya seperti itu. Dan kalau awal mula itu sebelum dari pandangan manajemen keuangan, sebelum kita membuat berwirausaha atau membuat produk dan lain sebagainya, itu step awalnya itu harus seperti apa itu kalau dari sisi sebelum kita berwirausaha? Ya, betul. Pertama modal. Nah itu permodalan itu. Permodalan itu sebenarnya modal itu sekarang kan gampang didapat. Kebetulan sekarang lagi pandemi itu juga sepertinya banyak kredit lunak ya. Kalau dari kementerian apa sih itu yang memang ada program untuk KUR ya, kredit usaha. Itu permodalan itu bisa dicari dari itu pinjam bank atau misalnya modal sendiri. Sekarang gampangnya Anda punya teman katakan 10. Anda mau bikin usaha, butuh modalnya 20 juta, tinggal 10 kan 2 juta gitu. Ya itu kan gampangnya seperti itu ya. Itu kita dengan modal sendiri, modal itu bisa dari modal sendiri ataupun modal berhutang, ya utang kepada bank. Tapi saran saya untuk hutang itu jangan sampai lebih dari 40% Pak. Jangan sampai lebih 40%. Baik. Karena kalau sudah lebih dari 40% nanti besar pasak daripada tiang. Nanti apa yang kita dapatkan nanti intinya cuma untuk bayar utang. Jadi malah kita memperkaya yang
utang kita ya. Ya jangan kebanyakan utang. Utang boleh, tetapi itu levelnya maksimal itu adalah 40% dari total permodalan kita. Katakan kita 100 juta. Itu kita mau utang itu paling tidak 40 juta. 40 juta. Ya, Gak boleh lebih dari itu. Kalau dari teori di manajemen keuangan di jurnal-jurnal yang sudah pernah saya baca itu seperti itu Pak Ani. Ya boleh, ya boleh apa tidak boleh itu kan tergantung ini ya. Resikonya akan lebih tinggi. Betul. Maksud saya akan lebih aman ketika hutang itu di bawah 40%. Karena kalau kita lihat ya secara sekarang ini lagi pandemi, itu kebanyakan yang kolaps itu adalah yang banyak hutang. Iya, betul sekali. Banyak perusahaan besar yang kita lihat itu kayaknya besar ya, tapi kalau dia kolaps ternyata dia hutangnya besar. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang masih survive pada saat ini itu yang kemungkinan hutangnya minim. Nggak apa-apa utang nggak apa-apa, tetapi kita harus ada hitung-hitungannya juga. Iya. Itu ya, jadi itu untuk modal itu bisa utang, bisa kita urunan itu artinya modal sendiri. Investor dari investor. Kita cari investor, teman-teman kan ini kan mahasiswa banyak punya ya, sama kelas aja berapa, kelas lain juga ada. Yang kira-kira cocok klik gitu ya. Ayo joinan bikin apa ya kan? Gitu ya bisa gitu ya. Nanti bikin usaha apa gitu loh. Nah itu untuk permodalan seperti itu gitu ya, karena kalau ini usaha kecil kan berarti belum bisa saham, bisa jual saham. Nanti kalau sudah PT ya, baru bisa mendapatkan dana dari penjualan saham. Tapi kalau awal mula belum ya. Jadi paling 2 pilihan itu untuk modal kira-kira seperti itu. Yang jelas seperti saya tadi bilang, kalau bisa jangan total modalnya utang semua. Itu nanti kita begitu kita dapat keuntungan kita berat dibayar utang, bayar bunga dan segala macam. Karena apalagi cicilan bank itu kan mahal. Ya, besar banget ya Bu ya. Bunganya besar. Jadi kalau bisa sebisa mungkin utang itu boleh, tapi harus diminimalkan. Tidak boleh lebih dari 40%. Tidak boleh lebih dari 40%. Walaupun yang kalau di bursa efek itu banyak juga Pak Andi, hutangnya itu ternyata rasio hutangnya 90%. Makanya itu nanti begitu krisis, langsung banyak yang baru hanya sampai bebas segala macam. Ya karena akhirnya dia akan kesulitan keuangan. Ya, jadi itu untuk pertama untuk modalnya. Pertanyaannya masih apa ya? Langkah pertama awal itu kalau berwirausaha dari sudut pandang manajemen keuangan berarti modal itu. Pertama modal, terus yang kedua kita harus hitung-hitungan juga. Kita proyeksikan forecasting. Ya, kita forecasting kira-kira usaha kita itu balik modalnya kapan? Kira-kira usaha kita itu targetnya kan harus ada target Pak Adi. Kalau nggak ada target nanti nggak jalan ya kan. Jadi harus kita target kalau kita mau untung sekian persen itu kita katakan kita mau balik modal ini 100 juta, balik modalnya 5 tahun, harus kita hitung tuh setiap tahunnya kita harus mendapatkan laba berapa, harus menghasilkan berapa, harus menjual berapa. Nanti endingnya katakan target labanya katakan misalnya untuk break even aja ya, kalau misalnya kita mengesampingkan belum setiap tahun itu ada inflasi, ya tingkat bunga yang berubah-ubah. Kalau kita pakai hutang otomatis kan kita harus memperhitungkan tingkat bunga. Nah itu kalau di manajemen keuangan itu ada hitungannya namanya net present value, nilai waktu uang. Jadi kalau misalnya itu kita sekarang modalnya berapa, terus ini nanti berapa tahun, itu arus kas yang masuk itu kira-kira setiap tahunnya berapa, terus nanti dihitung dengan ada namanya coupon rate-nya atau misalnya ada tingkat bunganya berapa tuh setiap tahun. Siap. Jadi nanti ketahuan kita keuntungannya berapa persen. Atau kalau mau tahu berapa lama ya balik modal, itu pakai payback period, itu juga di manajemen keuangan. Period. Itu juga di manajemen keuangan teman-teman. Iya, itu nanti bagi teman-teman yang mungkin ini semester 3 ya Pak ya. Semester 3 kalau manajemen keuangannya saya juga otomatis yang sudah punya bukunya Brigham itu, nah itu ada di bab dasar-dasar penganggaran modal, hitung-hitungan net present value sama payback period. Itu nanti bisa dilihat karena kalau saya jelaskan terus di sini nggak apa-apa Pak Anies, cuma nanti denger ya. Karena ini kan mata kuliahnya macam-macam ya. Ada yang wirausaha nanti langsung apalagi kewirausahaan yang saya ambil 5 kelas ada di sana Bu. Ya makanya, itu nanti langsung zong kan. Jadi intinya kalau mau tahu
itu ilmu forecastingnya, rumusnya gimana, cara ngitungnya gimana, itu bisa lihat di literatur, di referensi di manajemen keuangan. Tentang biaya modal, tentang dasar-dasar penganggaran modal. Berarti yang semester 3 di manajemen UPY ini itu dapat mata kuliah kewirausahaan dan dapat manajemen keuangan. Tapi kebetulan karena masih awal belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Tapi endingnya nantinya dapat. Nantinya akan dapat. Berarti teman-teman yang semester 3 mengampu mata kuliah kewirausahaan dan dosennya saya, besok kalau saya suruh kasih tugas, saya kasih tugas membuat bisnis plan, kalau ada yang salah berarti harusnya mungkin kalau Mas belum diterangkan harusnya bisa baca itu. Itu ada di buku yang mereka sudah kemarin kan saya share mereka sudah pegang buku itu gitu ya. Nah itu ada itu di bab terakhir kalau nggak salah. Jadi memang itu pembahasannya terakhir gitu. Nah itu tadi Bu Tata sempat menyebutkan net present value dan payback period. Itu sepertinya menarik sekali buat saya, dua hal tersebut. Mungkin net present value itu lebih bahasa simpelnya itu apa sih Bu? Nilai waktu uang. Nilai waktu uang. Katakan gampangnya gini, 100.000 tahun ini dengan 100.000 nilainya berapa ya? Nilai uang 100.000 tahun ini sama nilai 100.000 10 tahun yang akan datang menurut Pak Amin berubah atau tidak? Berbeda ya? Berbeda. Mungkin kalau 100.000 sekarang kita bisa beli apa itu Pak? Bisa nongkrong di kafe? Bisa ya. Bisa mungkin beli kaos satu beli kaos satu dapat lah ya 100.000 itu ya. Mungkin sekarang masih dapat seperti itu. 100.000 kita masih bisa beli baju satu gitu ya. Katakan mungkin masih ada sisa beli es teh gitu ya. Parkir ya. Tetapi nanti kalau 10 tahun lagi kita lihat nanti itu 100.000 itu dapat apa? Belum tentu dapat seperti sekarang. Iya, bisa jadi. Karena Pak Adi, ini pengalaman pribadi saya ya. Waktu saya kuliah itu tahun 2001. Awal saya kuliah di Jogja. Itu nasi goreng pakai telur, nasi goreng spesial pakai telur, harganya Rp2.000. Saya masuk kuliah di Jogja tahun 2008. Itu nasi goreng pakai telur harganya sudah 10.000. Nah, kalau sekarang sudah di atas 10.000 Pak Amin. Dan 12 ribuan ya, 12 sampai 15.000 ya. Tuh, tergantung kita makannya di mana sebenarnya. Nah itu saya makannya di tempat yang ya di warung-warung tenda karena dulu saya kosnya di Babarsari gitu ya. Jadi kan karena banyak warung tenda. Itu saya Rp2.000 itu saya masih bisa makan nasi goreng. Nah kalau sekarang saya kan pegang 2.000 tuh apa parkir? 2.000 tuh parkir. Parkir di nasi goreng tersebut. Ini artinya apa? Artinya nilai uang itu semakin lama akan semakin berkurang, iya kan? Nilainya tadi 100.000 dapat macam-macam, sekarang udah nggak dapat apa-apa. Dulu 2.000 masih bisa untuk makan, sekarang 2.000 cuma parkir. Artinya kan nilainya ini berubah, makanya ada rumus ini. Nah itu nanti ada R-nya atau I-nya itu ya, itu adalah kenapa bisa berubah kayak gitu? Karena adanya inflasi. Ya karena adanya inflasi itu. Inflasi itu sebenarnya bukan momok ya Pak Andi. Inflasi itu penting sebenarnya karena dengan adanya inflasi itu artinya ada pergerakan, artinya ada pertumbuhan. Tetapi inflasi ini harus kita manage. Inflasi itu jangan terus nol, inflasi berarti nggak ada pertumbuhan. Tapi kalau ada inflasi, tetapi inflasinya juga tidak boleh lebih dari 2 digit ya. Mungkin sekitar 3%, 5% itu masih oke gitu. Nah, tergantung inflasinya seperti apa. Karena kalau kita kemarin kan dari 2001 ke 2020 sekarang ini ada beberapa kali ada krisis segala macam yang inflasinya juga lumayan. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira itu memperhitungkan seperti itu. Jadi katakan kita sekarang modal ini 100 juta, tapi nanti 10 tahun lagi kita dapatnya gimana ini gitu, maksudnya worth it nggak gitu loh ya, keuntungan kita berapa persen ini karena kan ini ada inflasi dan segala macam. Nah itu yang kita perhitungkan sampai nanti di akhir kira-kira misalnya kita targetkan selama 10 tahun nih nilai proyeknya atau proyeknya nilainya 5 tahun. Nah itu kan nanti targetnya harus berapa untuk biar nilai net present value-nya, nilai NPV-nya itu tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Kalau kita hitung nilainya negatif berarti proyeknya tidak layak untuk didanai. Dan kalau sudah diperhitungkan tidak layak, berarti mending nggak usah.
mending bikin brand lain gitu. Apa bikin usaha lain? Iya, Dan makanya ada hitung-hitung itu lagi. Tapi memang agak ribet. Iya. Ini memang agak ribet. Makanya kalau biasanya franchise itu agar lebih memudahkan memang pakai payback period. Jadi langsung ketahuan ini kue balik modalnya kapan? Kamu balik modalnya kapan? Oke Bu, tadi net present value sekarang tadi Bu Tata bilang adalah yang paling mudah itu adalah payback period. Payback period itu seperti apa sih Bu? Payback period itu yang nilai yang sudah kita ini kan, saya kok agak lupa juga tuh Pak sebenarnya itu sebenarnya ada gitu ya. Jadi itu nanti ada dari waktu, ya. Ada dari 0, terus di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, gitu ya. Sampai seterusnya kita mau itu nilai proyek berapa tahun, gitu ya. Terus nanti kita anggarkan atau kita targetkan sebenarnya setiap tahunnya itu mau uang masuk berapa. Katakan untuk tadi 100 juta selama 2 tahun. Selama 5 tahun berarti paling nggak harus di atas 20 juta ya. Harus di atas 20 juta berarti mungkin katakan 50 juta gitu ya. Terus kemudian ini 50 juta gitu ya misalnya. Nah itu tuh nanti balik modal di tahun keberapa. Ini saya belum membicarakan nanti ada diskon payback period. Jadi ini saya belum memasukkan nilai inflasi ya. Ini gampangnya. belum kalau nanti di kelas ada. Coba ini gampangnya. Itu nanti kita lihat, jadi misalnya tadi 100 juta di tahun pertama 50, tahun kedua misalnya 50 lagi yang gampang ya Pak, ini karena 5 tahun ya. Terus tahun keempat, kelima, 50 kita ngomongnya sama nih, karena nanti arus kas bisa aja nggak sama. Betul. Bisa aja setiap tahunnya bisa berbeda-beda, itu tergantung perusahaannya menilai gimana. Karena di sini untuk gampang ya, gampang banget. Jadi saya buat 50 sampai 5 tahun gitu ya. Nah ini 50. Nah nanti ini kalau 50 agak ini berarti 50, 25, 50 katakan gitu ya. Jadi mungkin pertama atau misalnya 25, 50, 25, 50. Karena mungkin tahun pertama masih pengenalan, jadi mungkin kita nggak bisa menarget terlalu tinggi gitu ya. Jadi 25 juta katakan, terus tahun kedua 50 juta kan dari 75 tuh Pak. Tahun ketiga itu 50 juta lagi. Sudah 125. Artinya kan itu di tahun keberapa itu kita balik modalnya. Gitu. Jadi misalnya antara 50, 25 ke 50 berarti ini tahun ketiga ya. Jadi nanti tahun sebelum dibagi dengan tahun sebelum itu kurangnya berapa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah seperti itu, terus dibagi dengan arus kas ketika tahun pelunasan. Nah itu nanti itu didapat berapa tahun gitu. Berarti 2 tahun ya seperti itu. Berarti memang bisa kita prediksi kita balik modalnya kapan. Iya, itu gampang sih, itu paling gampang. Itu paling gampang, ibaratnya tidak memerlukan skill khusus gitu ya. Yang kalau NPV itu memang kalau untuk perusahaan aja harus ada timnya. Betul. Dan untuk trainingnya lumayan. Dan saya juga pernah ingat saya baca di babnya bisnis plan itu ada NPV-nya juga. Iya, karena memang yang paling yang dianggap kalau di keuangan yang dianggap paling relevan, yang paling mencerminkan nilai yang sebenarnya ya NPV itu. Nanti dari IMF segala macam. Betul. Panjang. Itu ada kanan kiri. Ada di buku keuangan itu, atau misalnya di searching di Google itu juga misalnya payback period itu gimana. Nanti kalau agak kompleks lagi karena kita ada inflasi setiap tahunnya nanti berarti pakai yang discounted payback period. Nah itu ada katakan setiap tahunnya katakan 5%, 10%, nggak terserah gitu ya. Kita forecastnya seperti apa. Gitu. Terus setelah tadi kita berbicara tentang net present value, terus payback period, nah kita agak masuk nih Bu. Setelah kita sudah bisa menentukan kapan periode kita balik modal atau kapan kita ini benar-benar hitungannya ini masuk nih. Lalu kita membuat usaha nih. Setelah membuat usaha kan berjalan tuh proses berwirausahanya. Nah, pencatatannya itu seperti apa Bu? Kan pasti kan kalau berwirausaha kita ngeluarin modal buat beli ini, terus kita dapat pemasukan juga. Ada nih yang teman-teman baru belajar usaha itu menyepelekan pencatatan keuangan tersebut. Nah, itu. Gimana itu Bu Tata?
Itu tuh ketika saya pengabdian pada masyarakat ya Pak. Yeah. Dari tahun berapa saya jadi dosen, terus baru saya wajib pengabdian. Itu memang penyakitnya di situ. Terlenanya ya, di situ. penyakitnya para UMKM. Ya, pada para UMKM itu di situ penyakitnya. Jadi mereka anggapan mereka adalah seperti ini. Pokoknya Mbak, pokoknya Bu, pokoknya kalau saya sudah itu saya dapat untung, saya sudah jual, saya barang saya laris, terjual semua, saya bisa beli belanja buat produksi, saya bisa bayar utang, saya bisa untuk makan, selesai. Padahal Itu masalahnya, ya. Padahal ketika seperti itu, artinya kita nggak bisa tahu gimana sih posisi perusahaan kita ini sudah sampai posisi yang mana. Ini stuck, ini stuck atau tetap di tempat, atau kita sudah maju ke depan, atau kita gimana, atau justru mundur. Betul. Nah itu kan nggak ketahuan kalau kita nggak catat. Nggak terasa ya Bu. Nah kalau kita tidak mencatat, itu kita tidak tahu posisi keuangan perusahaan kita ada di mana. Apakah itu aman atau tidak aman atau gimana gitu. Makanya ketika kita usaha nanti paling gampangnya ini saya biasanya kalau karena kalau ngabdi ini ibu ya, itu kan udah males gitu ya, kayaknya udah susah kalau saya ajarin yang ribet-ribet gitu ya. Tapi kalau ini mahasiswa ya paling tidak Anda ini cara gampangnya adalah Anda catat di buku biasa atau mau yang buku besar gitu ya. Buku besar yang akuntansi itu buku besar itu kalau di akuntansi dasar itu ada 2 paket. Buku besar yang besar tenanan ya, buku besar yang besar tenanan yang kita beli yang besar gitu ya. Sama buku besar itu yang di setiap akunnya nanti kita masukkan ini misalnya pembelian kita yang nah itu buku besar yang nanti misalnya kita membeli peralatan kantor, nah nanti ada buku besar untuk peralatan kantor sampai kita buat nanti kas gitu ya, berarti kan peralatan kantor kita beli otomatis kas keluar kalau kita punya cash ya. Nah nanti kas juga kita bikin buku besarnya, itu buku besar yang di akuntansi. Nah kalau ini buku besar real ya, nah itu terserah itu dicatat aja. Misalnya hari ini misalnya usahanya apa ya, usahanya misalnya kafe gitu ya, hari ini misalnya beli bubuk kopi, misalnya beli kopi berapa ratus ribu gitu ya. Terus kalau bisa ditulis ini kira-kira untuk, tapi nanti seiring berjalannya waktu kita akan tahu kayak ketika kita beli 1 kilogram bubuk kopi itu untuk berapa cangkir, untuk berapa porsi. Nah jadi ini untuk mengendalikan persediaan juga. Nah itu endingnya kompleks gitu ya. Nah jadi kita, tapi paling tidak harusnya ditulis aja, ditulis ya. Terus nanti kalau ada penjualan ditulis juga. Rajin menulis ya. Nah intinya itu harus dicatat. Jadi kalau di dalam akuntansi ini saya masuknya akuntansi. Kalau tadi ini berarti ini saya bisa berapa makul ini ya Pak ya? Ada tadi keuangan. Terus ini ada akuntansi dasar ya. Jadi kalau di akuntansi dasar itu ada kita kan fokusnya membuat laporan keuangan. Intinya nanti kita akan membuat laporan keuangan dan ini satu siklus lumayan panjang Pak. Kalau secara teori ya, maksudnya. Tetapi kalau untuk yang kita baru mulai UKM segala macam, ya itu oke lah. Anda pakai yang pencatatan sederhana. Nanti setiap bulan mulai dibikin kayak persamaan akuntansi. Jadi aset sama dengan aset itu harta. Kalau di bahasa ilmiahnya itu aset ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Ya, aset itu harta itu macam-macam. Aset itu nanti ada aset lancar yang ketika kita butuh langsung bisa dikeluarkan, gitu ya, yang liquid gitu ya. Ada kas, ada perlengkapan. Nanti kalau kita ada bahan baku, ada persediaan bahan baku. Terus ada piutang, gitu ya. Nanti yang kedua ada aset tetap. Aset tetap contohnya peralatan, kayak misalnya kita atau misalnya kendaraan mobil, gedung, apa segala tanah. Nah itu aset tetap, gitu ya. Jadi ini di sisi kiri ada aset, nanti di sisi kanan itu ada liabilitas dan modal. Liabilitas itu apa? Liabilitas itu adalah utang, kewajiban-kewajiban perusahaan. Utang itu bisa ada utang jangka pendek dan ada utang jangka panjang. Kalau modal jelas ya itu modal kita ya. Nah itu, jadi seperti itu intinya. Kalau misalnya sudah coba dibuat, kalau pusing bikin laporan keuangan, coba dibuat persamaan akuntansi. Kalau misalnya
karena siklusnya lumayan panjang Iya, nih. iya. Nanti ada jurnal umum, Mhm. ya kan harusnya kalau anak akuntansi dasar ini harus bisa bikin jurnal umum. Nah, jadi begitu, misalnya pada tanggal 1 Oktober Bapak mau membeli perlengkapan kantor senilai 100.000 secara kas. Nah, itu nanti harus dicatat tuh. Itu kan harus dicatat tuh. Perlengkapan kantor debit. Terus yang kurang berkurang apa? Kas kredit, kas kredit. Nah, seperti itu setiap kali transaksi dicatat. Harus Sampai 1 bulan. Nanti baru kita tutup buku. Nah, itu prosesnya kan panjang tuh Pak. Nah, ini untuk mempersingkat waktu biasanya kalau ketika saya pengabdian, saya menyingkat waktunya dengan menggunakan persamaan akuntansi. Jadi begitu ada transaksi langsung masukkan di sana. Dan itu di situ otomatis harus balance. Jadi kalau di aset berkurang, di sini harus bertambah. Bertambah. Ini berkurang, ini bertambah. Maksudnya nanti endingnya harus balance. Ini keluar ya, di sini ada masuk. Gitu kan harus seperti itu. Yeah. Ada yang keluar, ada yang masuk. Betul. Jadi jangan sampai kita cuma mencatat satu pintu aja. Apa yang namanya itu ya? Single entry, jangan single entry tapi double entry. Walaupun sekarang double entry juga sudah ada yang baru lagi, kita nggak perlu seperti itu kalau sudah bisa softwarenya, udah ada softwarenya. Cuman untuk beli softwarenya, kalau untuk UKM yang baru buka kayaknya agak berat karena mulai dari 2,5 juta sampai 5 juta gitu aja. Jadi mendingan ya kalau belum bisa pakai hitung-hitungan sederhana ya itu tadi. Dan itu nggak masalah Bu, tanpa software pun internetnya. Ini mungkin wifi-nya sudah? Udah kembali lagi ya. Aman ya teman-teman ya tadi muter-muter internetnya. Koneksi lancar, oke. Sip. Tolong Bu produser, saya boleh dibuatkan kopi ini soalnya tamu haus namanya. Ya kita masak yang bikin kopi ya kita nggak bisa. Nah, oke, live lagi. Mohon maaf teman-teman tadi ada kendala koneksi. Ya kita itu di luar kemampuan kita untuk menjangkau hal-hal tersebut. Ya dimaklumi ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita kepada Bu Tata, Bu Kaprodi, ahli keuangan. Enggak juga Pak. Ya ini masih baik. Saya enggak ahli segitunya juga Pak. Oke Bu, tadi tentang masalah mungkin itu adalah kendala umum seorang UMKM ataupun yang baru belajar berwirausaha. Itu yang pertama kurang rajin mencatat tentang pencatatan keuangan. Terus yang kedua adalah uangnya itu dicampur dengan uang pribadi, uang hasil berjualan atau hasil berwirausaha. Terus hasilnya itu hasil dari berwirausaha itu tadi juga dicampur-campur untuk beli, untuk kebutuhan sehari-hari, buat bayar listrik, buat bayar modal, macam-macam gitu Bu. Itu menurut jenengan seperti apa sih Bu? Nah, ini penyakit yang kedua. Ini memang penyakit yang kedua. Jadi kalau pas ketika saya dengan masyarakat itu juga seperti itu. Saya pasti tanya, Bapak Ibu, ini untuk keuangannya, dompetnya sudah dipisah boten? Atau masih jadi satu dompetnya gitu? Mungkin di celananya nggak ada kantongnya ya Bu. Jadi masih dipegang terus jadi satu. Ya, memang rata-rata jawabannya masih jadi satu. Nah itu masalahnya kita harus profesional ya. Jadi ketika bisnis, walaupun itu bisnisnya kita sendiri. Betul. Ya, Kadang terlena di situ Bu. Ya, karena mungkin menurut kita itu punya kita jadi yaudah ini ya dua-dua. Tapi ya nggak boleh gitu sebenarnya gitu ya. Jadi keuangan yang usaha sama keuangan pribadi itu harus dipisah. Nek misalnya rekening, kita bikin rekening tabungan, ya dipisah gitu ya. Jadi ATM-nya beda. Jadi kalau misalnya untuk urusan usaha, ATM yang ini, untuk urusan pribadi ATM yang satunya. Itu kalau kita pakai ATM ya Pak. Tapi kalau misalnya ibu-ibu di luar sana yang ibaratnya malas ribet ke ATM segala macam, nggak apa juga tidak bisa mobile banking segala macam, ya monggo silakan dompetnya dipisah. Itu paling gampangnya. Jadi di sana itu kalau nyumbang di kondangan itu kan dapat oleh-oleh dompet banyak. Nah ya itu, dompet itu salah satu. Ini dompet usaha, tapi harus disiplin ya dia. Nanti jangan sampai
ini nggak ada gemboknya, nggak kena, ya kedua. Jadi itu memang perlu kedisiplinan. Gitu itu saya juga pernah itu lumayan berat juga. Kadang-kadang yang dompet sini kok udah habis semua, saya masih malas ambil KTM, ada ngambil dari aku nih gitu kan. Tapi itu harus disiplin, nanti setelah saya ambil uang di ATM balikin lagi gitu, seperti itu. Jadi memang satu kita, yang kedua ini kita selain kita harus mencatat setiap transaksinya, karena kalau kita setiap transaksi kita catat itu tidak banyak. Nanti kalau sudah sebulan kita baru nyatat, wah kakean mumet, udah pusing. Jadi itu akan lebih kompleks gitu ya. Jadi mendingan begitu ada transaksi kita catat ya. Itu jadi biar enak. Yang kedua, kita harus pisahkan dompet pribadi sama dompet usaha. Jadi biar nggak tercampur. Oleh bapak-bapak disuruh belanja produksi untuk bahan baku, tahu-tahu rokok entek, rokoknya habis, udah dulu, ya kan? Nah itu nanti itu kebanyakan juga saya pernah gitu ya, bapak-bapak, ayo mbak ini yo kan, nggak tuku udut sih, gitu. Tapi ya gimana pun kalau kita mau usaha kita maju, ya kita harus profesional, harus dipisahkan antara keuangan pribadi sama keuangan perusahaan. Terus apakah kita nggak boleh ambil uang dari usaha? Itu seperti itu. Apakah kita nggak boleh itu? Boleh. Tetap boleh ya? Kita boleh. Tetapi kita harus melihat juga kondisi keuangannya perusahaan seperti apa. Oh gitu. Katakan ada uangnya itu di perusahaan itu 10 juta misalnya ya, kasnya itu 10 juta. Lalu kemudian dari 10 juta itu kita butuh untuk produksi katakan 5 juta misalnya. Terus misalnya 3 juta buat jaga-jaga misalnya ya. Kalau ada keperluan mendadak gitu kan ya. Nah, berarti yang boleh kita ambil itu 2 juta gitu. Harus tetap ada perkiraannya, jadi nggak ngasal terus waton-watonan ambil 10 juta. Nah, besok mau produksi nggak punya uang. Akhirnya nggak bisa produksi, akhirnya dihentikan. Tuh. Dan itu juga dicatat Pak Amin. Itu juga harus dicatat. Itu ada akunnya juga sendiri namanya, tulisannya private ya namanya biasanya apa ya? Seperti jurnal yang ada di sana ya. Saya keinget ada jurnal tempat teman saya di timur sana itu. Gitu. Namanya jurnal akuntansinya private. Private ya. Ya mungkin itu terinspirasi. Itu ternyata. Ya itu pengambilan pribadi dari owner. Itu yang boleh ambil ya owner ya. Kalau karyawan nggak boleh ambil. Karyawan nggak boleh ambil terus tulis private nggak boleh. Ini yang boleh ambil hanya owner. Nah itu nanti ditulis private. Jadi nanti private itu mengurangi modal. Katakan tadinya kita setor modal 50 juta, karena kita ambil private 2 juta, berarti modal kita tinggal 48 juta. Jadi itu mengurangi modal nanti kalau di laporan, ya Pak. Karena nanti kan kita catat, gitu ya, private sekian juta. Kalau misalnya kita kembalikan ya berarti kita setor modal lagi gitu. Nanti kita sudah punya uang terus 2 juta mau kita balikin, ya kita setorkan ke perusahaan, ya kita tulis sebagai setoran modal. Jadi itu boleh ngambil tapi ya dipikir juga gitu ya. Boleh ngambil loh. Boleh ngambil tapi dipikir dulu. Iya, produksi udah aman belum? Ya loh. Habis itu kan kita perlu untuk jaga-jaga juga. Ada sekian juta yang katakan untuk dana talangan tiba-tiba apa gitu ya. Faktor X. Ya, faktor X yang kita nggak tahu gitu kan. Nah, terus nanti sisanya baru kita boleh ambil. Jadi jangan mentang-mentang punya sendiri 10 juta, ada 10 juta, ada 10 juta. Ayo, akhirnya nggak dapat uang. Nah, terus kalau bisa sih memang bagi owner ini kan nantinya, kalau karyawan kan mungkin dapat gaji ya Pak Ani. Tapi kalau owner gimana? Owner ini kalau bisa sabar dulu sampai akhir bulan sudah tutup buku kalau ada laba. Nah itu adalah karena itu haknya owner. Nah terserah owner mau dimasukkan lagi sebagai modal atau mau gimana? Itu kasusnya kalau sudah punya pegawai ya dulu ya. Iya, gitu. Jadi nanti labanya baru diambil baru kita tahu. Nah kalau kita setiap bulannya kita catat labanya, kan itu ya. Kita bikin tadi ada pencatatan. Terus ini tadi juga dapat info jadi mimin di belakang. Ini kan di sini pada ini. Pengusaha-pengusaha juga. Dosen tapi berusaha dosen tapi wirausaha juga ya kan. Jadi ternyata ini kalau saya sudah lama nggak wirausaha ya Pak. Jadi kayaknya itu nanti kita lepas nanti ya. Karena saya sudah lama meninggalkan dunia itu ya. Jadi saya sudah nggak update, ternyata sudah ada sekarang kemajuan teknologi. Itu ada aplikasi buku kas segala macam yang sudah bisa di-download di Play Store atau iOS bisa ya, App Store. Jadi App Store juga
ada di Play Store dan ada di App Store. Ternyata itu lebih menggampangkan lagi untuk anak-anak milenial generasi Z ya, itu kan pasti familiar dengan App Store ataupun Play Store. Tapi mungkin kalau ibu-ibu PKK itu agak-agak gitu ya. Nah itu yang konvensional saja, gitu. Pakai buku enggak apa-apa, ya kan? Dicatat aja. Saya itu bener-bener itu ya udah pakai bukunya, gini gitu. Siap, Bu. Gitu. Nah, ini yang berikutnya Ibu. Tadi kan mungkin yang Ibu jelaskan itu mungkin lebih ke usaha yang kiranya itu sudah mempunyai pegawai atau yang sudah mempunyai karyawan. Nah, yang ketiga adalah kalau seumpama kita baru belajar berwirausaha, mayoritas itu tenaganya itu tidak dihargai atau tidak dirupiahkan atau tidak di apa ya bahasanya ya, ya tidak dihitung. Tenaganya itu tidak dihitung. Loh, kenapa kok nggak dihitung? Karena ownernya itu merasa ya itu kan karena cuma tenaga aja, atau itu kan tenaga saya juga kan? Tapi kan menurut saya itu kan juga harusnya dihitung juga kan untuk mendapatkan mungkin laba yang maksimal atau apa bisa dihitung di total pengeluaran bulan ini seperti apa dan lain sebagainya. Menurut Ibu seperti apa? Ini penyakit ketiga. Oh, penyakit ketiga. Ini memang ada banyak penyakit. Tapi memang yang ini juga termasuk yang kalau ketika saya keluar itu juga pasti saya bingungkan gitu. Karena ini penyakit ketiga. Jadi kita tadi sudah lengkap ini kayaknya Pak ya. Pertama, penyakit pertama dari manajemen keuangan itu. Ya kan? Masalah catat mencatat. Oh, itu akuntansi dasar. Kita tadi forecastingnya pertama manajemen keuangan itu. Yang terus penyakit pertama adalah tidak mau mencatat, ya kan? Penyakit kedua, keuangannya masih jadi satu. Iya, ya. Antara kantong sini kantong sini. Ini berarti akuntansi dasar. Dan penyakit yang ketiga ini ada di akuntansi biaya. Sebenarnya mungkin kalau semester 3 kemarin sudah sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi biaya, sudah familiar dengan biaya. Tapi kalau yang belum ya nanti ditunggu. Tapi disimak dulu nggak apa-apa, ya. Yang semester 1 nggak apa-apa disimak dulu. Yang semester 3 dibuka lagi. Saya yakin Anda pasti lupa. Dan bagi mungkin yang dari yang kelasnya PGSD, monggo nanti bisa searching di internet juga. Bisa searching di internet. Tentang akuntansi biaya. Ini akuntansi biaya. Jadi biaya produksi Pak Ade. Itu kan kita salah satunya kita memaksimalkan laba. Kalau kita pengen laba kita maksimal, itu adalah ketepatan kita adalah menghitung biaya produksi. Ini Bu Latifah ini ahlinya juga ini. Bu Latifah. Nanti yang ngomong Bu Latifah juga ya. Tolong bantu saya. Menghitung biaya produksi. Jadi kalau nggak ada saya bisa cari Bu Latifah. Iya, siap. Menghitung biaya produksi. Biaya produksi itu apa saja? Pertama adalah biaya bahan baku. Jelas. Kita pasti pakai bahan baku. Kalau kita produk ya, berarti kan pakai bahan baku. Yang kedua, kita pakai tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung. Itu biaya kedua. Yang ketiga ada biaya overhead. Itu biaya lain-lain biaya yang selain bahan baku, biaya yang selain bahan baku, selain biaya tenaga kerja langsung pasti masuknya di overhead. Contohnya ya kayak listrik, kayak air, apapun itu, gitu ya. Apa yang kita butuhkan ya sesuai dengan usaha kita gitu ya. Nah, harusnya ketika kita menghitung biaya produksi, ketika kita menghitung harga pokok produksi, kita memperhitungkan 3 ini Pak. Tapi masalahnya sebenarnya ini simpel ya. Sebenarnya 3 hal itu simpel sekali. Dan ini adalah traditional costing. Ya. Traditional. Iya, ini sudah primitif sekali. Ini sudah berubah semenjak zaman revolusi industri. Kita tahu sejarah, tahu sejarah kapan. Ini udah dari dulu banget gitu ya. Ini saya mengajarkan yang traditional costing. Ya. Belum nanti saya membicarakan activity based costing. Itu yang metode terbaru gitu. Berarti Pak udah seperti itu. Iya, berarti besok sama berarti Pak ada Bu. Kalau menjadikan seperti itu ya. Belum yang activity based costing ya Pak. Tetapi masalahnya yang tradisional saja itu di UMKM kita itu tidak diterapkan.
Kenapa? Padahal kadang-kadang mereka udah besar gitu. Heeh. Dia ada bisa ekspor, impor gitu ya. Atau kan itu karena lalai, seperti apa? Atau kadang-kadang yang baru-baru ya karena mereka rata-rata lah kan itu tenaga kerja langsung kenapa nggak dimasukkan? Dan itu kan saya masak sendiri bu gitu. Itu pengalaman saya ketika ngajar mata kuliah kewirausahaan ketika presentasi. Jadi kan mereka juga mempresentasikan bisnis plan-nya juga dipresentasikan terus ketika hitung-hitungannya ditampilkan terus saya kritisi gitu ya. Waktu itu kok nggak salah ada si tahu kertas tahu apa gitu ya. Dia bikinnya usaha tahu pokoknya. Nah ini biaya tenaga kerja langsungnya mana mbak? Mas kan saya masak sendiri bu. Nah kalau anda masak sendiri nggak dihitung gitu. Berarti anggapannya kalau tenaga itu dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau oleh ownernya sendiri itu mereka tidak merasa tidak dihitung berarti. Tapi ini salah sebenarnya. Itu salah gitu ya. Bagaimanapun itu harus kita hitung. Oke, pada saat itu ketika awal usaha kita berdiri, kita belum memakai karyawan. Karena seperti itu, jadi belum merasa penting karena kita masih handle sendiri. Tetapi apakah kita mau seperti itu sampai seterusnya? Padahal namanya berwirausaha, pengennya kan goalnya adalah berkembang. Iya, berkembang. Menjadi lebih terus, besar lagi. Bebas waktu ya. Bebas waktu. Kayaknya nongki sana sini. Benar. Dan bisa memaksimalkan waktu. Iya. Nah, karena tidak menghitung biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang tadinya katakan kita berarti cuma hitung dua hal ya, Pak. Cuma menghitung bahan baku sama menghitung overhead. Betul. Yang kita anggap ibaratnya, oh ini penjualan saya sudah maksimal. Terus nanti ketika kita anggap sudah laba, ternyata habis itu kita masih harus bayar karyawan. Nah, itu dia. Itu kalau kita tidak menghitung. Tapi kalau kita menghitung, kita memasukkan biaya tenaga kerja langsung di dalam biaya produksi. Artinya, untuk karyawan kita bisa ambil alokasikan dari biaya produksi tadi. Jadi biaya tenaga kerja langsung yang katakan misalnya untuk satu bakso itu saya baru dapat bisikan pertanyaannya banyak, makanya saya harus ngekek. Sedang masing-masingnya. Iya, katanya pertanyaan udah banyak ya. Pertanyaannya luar biasa. Saya selesaikan part ini dulu ya. Kita selesaikan dulu ya, sabar ya teman-teman. Baru kita ke pertanyaan ya. Luar biasa, saya sampai jam berapa Pak Amin? Iya, nggak ada batas untuk ikutan. Oke, bentar. Jadi kalau misalnya kita hitung gitu ya, artinya untuk tenaga kerja langsung misalnya di satu butir bakso kita misalnya untuk biaya tenaga kerja langsung kita alokasikan atau kita hitung Rp500 gitu ya. Untuk hitungannya gimana nanti di akuntansi biaya ada itu ya. Atau kalau kurang jelas tanya Latifah. Oke, siap. Ya. Jadi misalnya untuk satu bakso itu Rp500. Nah mungkin lakunya berapa gelinting bakso? Tinggal dikaliin, kita ambilkan dari sana ketika sudah terjual ya ini Pak Anir misalnya 1000 bakso gitu ya. 1000 bakso, satu pentol bakso itu Rp500, berarti kan Rp500.000 yang bisa kita ambil. Iya kan kalau kita laku 100 bakso. Nah Rp500.000 ini untuk kita bayar karyawan. Nah artinya ketika kita sudah kan nanti setelah itu perhitungannya itu kan masuk ke laba rugi ya Pak Anir. Nanti kan masuk ke laporan laba rugi itu nanti ada penjualan, pendapatan dari penjualan dikurangi dengan segala macam beban ya. Nah salah satu bebannya adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu dari mana ngitungnya? Ya dari biaya produksi tadi. Nah kalau biaya produksi ini salah hitung, beban pokok penjualannya juga salah. Nah kalau kita sudah menghitung artinya kan dari penjualan kita tadi sudah dikurangi dengan biaya tenaga kerja langsung tadi. Jadi begitu kita klaim itu laba gitu ya, itu benar-benar full laba kita. Dan kita nggak perlu untuk membayar lagi ibaratnya untuk biaya tenaga kerja langsung untuk produksi ya, tenaga kerja untuk produksi sudah bisa diambilkan dari tadi biaya produksi tadi. Sisanya itu ya full laba, kecuali kalau kita punya kantor nanti kan itu ada beban administrasi ya, termasuknya ke sana. Gitu. Jadi ya sudah dikatakan laba, ya full laba. Nah kan yang banyak terjadi, yang kita sudah katakan ini laba, habis itu masih harus bayar karyawan. Harus labanya itu berarti belum murni. Iya. Masih dikurangi. Masih laba kotor sebenarnya. Tapi karena ketidaktahuannya, karena entah mungkin menganggap itu menggampangkan. Akhirnya ya seperti itu Pak Anin. Jadi kalau kita mau maksimalkan laba, ya tolong
kita menghitung biaya produksinya benar-benar 3 poin tadi. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, sama biaya overhead. Kalau kurang dari itu, ya nanti intinya laba kita akan berkurang. Oke. Padahal motivasi utama seorang wirausahawan itu adalah kita bisa memaksimalkan laba kapan saja dan di mana saja. Kita kalau seumpama sebagai pegawai kita nggak bisa memaksimalkan laba, kita ikut orang atau ikut lembaga atau ikut instansi. Tapi kalau seorang berwirausaha, kita bisa memaksimalkan laba. Jadi itu salah satu motivasi berwirausaha itu apa sih? Salah satunya yaitu bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan laba yang kita inginkan. Itu kan penting ya. Penting sekali. Tujuannya usaha laba. Betul, betul. Nah tadi dari yang ada di depan kita banyak informasi yang kita dapat, ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin satu lagi Ibu sebelum kita bahas para pertanyaan-pertanyaannya. Nggak apa-apa pertanyaan banyak, nggak apa-apa, pokoknya harus sabar dulu karena pembahasan kita hampir selesai atau mungkin sebentar lagi finish seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir buat saya itu pertanyaan terakhir dari saya yaitu rencana pengelolaan pengendalian 3 hal tersebut. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian. Seberapa pentingnya sih manajemen keuangan memberi andil di dalam berwirausaha tentang masalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian? Penting sekali. Itu penting sekali kan? Kalau tadi perencanaan itu di awal sudah forecasting tadi itu kita ya. forecast untuk kita anggarkan ya, untuk anggarannya segala macam kan itu kita forecast di depan. Itu kan keuangan juga. Betul. Penganggaran perusahaan tanyakan bulan depan. Oke. Itu expert. Iya. Penganggaran perusahaan. Iya. Ya. Perpajakan Bu Natalia. Oh, Bu Nana. Halo. Ditunggu segera Bu Nana. Kita lama jumpa. Itu perencanaan ya Pak. Terus pengelolaan. Pengelolaan Ibu. Pengelolaan ini dari pengelolaan apa ya? Pengelolaan kalau produksinya atau lebih pengelolaan kalau seumpama seperti ini Bu. Keuangan itu kalau dikelola itu kita bisa melihat apa saja. Oh, pengelolaan keuangannya ya. Betul. Kayak kalau misalnya kita kelola keuangan ini dengan baik, ya kayak tadi yang balik lagi ke akuntansi dasar berarti ya Pak. Ini nanti setelah kita melakukan persamaan akuntansi, itu kan kita ada membuat laporan keuangan, ya. Kalau tidak persamaan akuntansi bagi mahasiswa UPY, manajemen UPY wajib jangan cuma sampai persamaan akuntansi ya. Oke. Jadi harus mulainya dari transaksi dicatat ya, catatan transaksi, jurnal umum ya, ada jurnal penyesuaian, neraca lajur ya, laporan keuangan, jurnal penutup. Itu kalau itu siklus yang sebenarnya. Nah dari situ endingnya kan ini hasilnya dari akuntansi dasar itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ada berapa? Kalau di akuntansi dasar ini saya mengajari ada 3 laporan keuangan Pak Andi. Laporan posisi keuangan ini yang untuk kita melihat posisi keuangan kita di mana. Jadi di situ ada posisi aset dan ada posisi liabilitas dan modal. Nah itu ini yang dan ini harus balance ya. Harus balance. Namanya ini laporan posisi keuangan itu namanya laporan neraca. Neraca itu harus balance. Kalau nggak balance gimana berarti salah kerjanya. Benar sebelah itu nggak bisa. Harus benar-benar balance. Itu untuk laporan neraca. Ini untuk melihat posisi keuangan perusahaan. Asetnya ada berapa, aset rancanya berapa, terus di aset tetap berapa, gitu ya. Terus nanti kita lihat sisi liabilitas utang jangka pendek kita berapa, jangka panjang berapa. Terus itu nanti modal kita nambah atau turun. Itu nanti nah itu satu laporan posisi keuangan. Yang kedua laba rugi. Nah ini yang paling suka dilihat ini ya. Ya laba rugi itu posisi laba. Jadi pendapatan penjualan dikurangi dengan segala macam beban. Kalau ada utang yang dikurangi bunga dan segala macam, nah itu jadi laba. Untuk melihat posisi keuntungan dari perusahaan. Perusahaan ini untung atau rugi, untung atau buntung, ya kan? Itu laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Jadi tadi ada laba ataupun rugi, itu masuk ke
laporan perubahan modal. Iya. Nah ini nanti kalau laba berarti modalnya bertambah. Ya. Nah termasuk privé tadi atau private tadi Pak Anin itu masuknya ke dalam laporan perubahan modal. Menambah atau kalau private jelas mengurangi modal ya. Nanti kalau rugi juga mengurangi modal. Kalau laba mengurangi modal juga. Kalau laba menambah modal. Gitu. Nanti kalau di laporan perubahan modal kita bisa lihat modal yang kita setorkan di awal itu bertambah atau berkurang. Nah, terus satu lagi sebenarnya yang ini nanti baru dibahas di manajemen keuangan. Di next ya di semester 3 ini. Oh, di semester 3 ini juga. Di semester 3 ini nanti di satu lagi ada laporan keuangan itu ada 4 gitu ya. Kalau di akuntansi dasar itu yang 3 tadi sudah dibahas. Betul. Yang satu lagi nanti dibahas di manajemen keuangan adalah laporan arus kas. Laporan. Ini yang paling suka dilihat investor. Mereka lebih suka melihat kadang itu laba itu bisa seperti itu ya. Tetapi kalau arus kas itu melihat arus kas yang memang dilihat kasnya posisinya di mana. Ya, di arus kas itu ada arus kas operasi yang untuk operasional segala macam, ada arus kas investasi, ya toh. Ada arus kas satu lagi apa Bu Latifah ya? Kok lupa saya Pak? Lupa Bu. Arus kas pendanaan ya. Yang bawa sendiri pendanaan ya. Tuh, jadi biar kita lihat posisi kasnya di mana. Itu nanti dipelajari di manajemen keuangan. Kalau yang sudah punya bukunya Brigham itu bisa dibuka. Itu baru 3. Ada laporan arus kas. Ya. Satu lagi sebenarnya kalau di laporan keuangan, nanti kalau ini tugasnya yang mahasiswa semester 3 punya saya Pak Anin, nanti mencari laporan keuangan. Laporan keuangan itu tinggal download gampang banget ya kan. Tinggal download nanti kalau di laporan keuangan biasanya ada satu catatan atas laporan keuangan. Tuh, itu ya isinya catatan atas laporan keuangan ya. Nanti bisa dilihat sendiri di situ. Nah, Bu, mungkin satu lagi, Bu. Pada saat kita mendapatkan laba banyak atau mungkin mendapatkan yang sangat banyak, kadang kita sebagai orang atau kita yang mempunyai usaha itu untuk mengendalikan diri kita untuk nggak ambil semua. Nah, itu gimana itu? Ini juga penyakit sederhana tapi menular. Karena nanti kalau apalagi keuntungan udah mulai banyak, udah mulai ini ya, manusia itu kalau kita penghasilannya sedikit ya cukup. Betul. Tapi kalau penghasilannya banyak kurang malah. Karena gaya hidup. Nanti kan kita butuh entertain, butuh untuk ini, butuh apa dan butuh. Nah itu memang harus kita kendalikan juga emosinya. Itu emosinya dikendalikan Pak Anies. Jadi ini laba nih harus kita ini. Kalau menurut saya itu harus ada yang ditahan. Katakan laba 100 juta. Nah mungkin katakan 50 juta mungkin bisa kita bagikan ke direksi atau ke owner yang mungkin berapa atau kalau punya ini yang dibagikan sebagai dividen gitu ya bagi hasil. Mungkin yang 50 juta bisa dibagi hasil, yang 50 juta lagi ditahan. Itu namanya adalah laba ditahan. Return earning ada juga. Nah, jadi ada laba ditahan ini gunanya untuk apa? Ketika kita membutuhkan dana untuk ekspansi, untuk membuka cabang baru segala macam, kita bisa pakai dana itu. Berarti nggak usah kita iuran lagi atau kita keluarin uang lagi ya? Nanti dicatat sebagai laba ditahan. Bu Tata. Pertanyaan. Ini banyak sekali loh Pak. Pertanyaannya banyak sekali. Saya sampai stres banget. Ini ya, ini yang ini belum lagi. Udah. Tadi sempat muter-muter lagi. Oke, dari Nurika Marinisa tahu dah. Apakah ada penyebab atau faktor yang lain selain inflasi yang dapat? Oke, sedang live lagi. Oke, kita lanjut. Ini dia berarti lancar? Masih muter-muter? Gak bisa Mbak. Bapak Ibu yang ada di depan saya gimana? Udah oke? Oke. Siap. Oke. Sebentar pertanyaannya. Ini kalau saya tadi mau saya keluarkan tapi nanti takutnya enggak ini Pak. Oke. Tadi pertanyaannya itu ya tingkat bunga. Lanjut Bu. Untuk inflasi dipengaruhi. Kurs mata uang itu dipengaruhi apa selain inflasi ya? Benar. Jadi
Yang pertama adalah tingkat suku bunga, Oke. suku bunga pinjaman atau suku bunga simpanan, ya. Terus selain itu juga neraca perdagangan. Oh, Nah, ini kemana-mana nih ya? Ya banyak. Ini kemana-mana banyak ya? ini. Ini pengalaman. Jangan sampai mana-mana Bu. Iya, ini makro banget ini ya. Jadi intinya ya, ini karena saya bukan dosen makro ya, Pak. Jadi saya jawab sebisa saya, ya. Jadi neraca perdagangan sebuah negara itu tidak boleh minus. Nah, kalau neraca perdagangannya minus itu yang gimana? Neraca perdagangan minus itu ketika impornya lebih besar daripada ekspor. Siap. Jadi ekspor kita itu harus lebih besar daripada impor. Kalau ekspor kita lebih rendah daripada impor, nanti suatu saat, nanti lambat laun ya, mungkin tahun pertama belum, tapi lama-lama akan masuk ke krisis, resesi dan segala macam. Jadi memang kita negara itu memang harus mengelola, mengendalikan neraca perdagangan, jangan sampai impornya lebih banyak daripada ekspor. Kalau kebalik, jangan sampai impornya lebih banyak daripada ekspor. Harus lebih banyak ekspor daripada impor. Ekspor itu kita mengekspor, ya, produk kita dijual keluar. Siap, betul. Nah ini biar balance seperti kata Bu Tata tadi, ada pertanyaan dari keuangan dan ada pertanyaan dari mata kuliah kewirausahaan itu. Iya, monggo. Karena ini penontonnya ada beberapa kubu, jadi satu di. Banyak ya. Kayaknya ini ya mahasiswa saya Pak Amin, mahasiswa Pak Amin ya. Bagaimana cara menjadi pengusaha pemula jika Mengapa wirausaha harus memahami perencanaan keuangan atau perencanaan bisnis itu? Tadi sebenarnya awal udah kejawab ya. Kenapa? Karena untuk kita biar bisa kita menghitung ya posisi usaha kita di mana. Terus untuk kedepannya, untuk tadi pengelolaannya Pak Andi. Setelah itu kita pengendalian. Jadi pengendalian kayaknya tadi saya lupa jelasin ya. Jadi begitu kita udah tahu nih posisi kita keuangannya di mana, kita sudah tahu kita laba, misalnya posisi kita laba atau rugi. Kalau kita laba, berarti kita harus gimana strategi ke depan? Apakah target labanya harus ditingkatkan? Betul. Kalau kita rugi ataukah gimana ini kok bisa rugi? Kita bisa kalau kita punya laporan keuangan ini, kita ada laporan keuangan, kita kan bisa melihat kita ruginya di mana. Kok bisa rugi? Kelihatan di kok sisi bisa rugi mananya. di mana? Nah, apakah memang produknya tidak laku terjual atau biayanya yang lebih besar atau lebih besar pasar daripada tiang? Ya kan kita bisa lihat di situ. Nah, untuk menentukan strategi ke depannya itu gunanya laporan keuangan itu adalah informasi dalam proses kita mengambil keputusan untuk strategi ke depan. Terus nanti untuk laporan perubahan modal biar kita tahu, wah modal kita ini udah bertambah terus nih, laba ditahan kita sudah banyak. Nah kita mau buka usaha baru apa enggak? Iya dong. Untuk ekspansi kita mau ekspansi atau gimana? Jadi kalau tidak dihitung-hitungan ya sebenarnya usahanya jalan-jalan juga Pak Andi. Karena yang saya lihat itu kebanyakan yang ibu-ibu PKK, ya bapak-bapak yang memang nggak pakai laporan keuangan sih jalan-jalan aja. Cuma tidak bisa besar biasanya. Segitu aja. Karena yang diburu adalah yang penting cukup untuk tiap bulan gitu aja. Bisa bayar utang, bisa untuk produksi, bisa untuk makan. Padahal potensinya bisa lebih dari itu. Harusnya ketika kita sudah hitung segala macamnya, kita bisa tingkatkan lebih tinggi lagi. Nah untuk kita posisinya di mana? Karena kita kayak gini, kalau misalnya kita kesasar, kita nggak tahu posisinya di mana. Nah teman kita nggak bisa nolongin. Benar. Ya kan? Kesasar di mana? Ayo kita nelfon teman kita, terus teman kita juga nggak tahu loh, kayak gini gitu kan? Kan jadi nggak tahu kita mau melangkah kemana, kan nggak tahu. Belok kiri, belok kanan terus atau balik. Yang nolong juga malah bingung. Nah intinya kan gitu. Jadi itu guidance sebenarnya gitu loh. Biar tahu kita posisinya di mana untuk kita menentukan strategi ke depan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu, bagaimana cara mempertahankan bisnis yang mulai meredup atau pendapatan berkurang dengan adanya karyawan? Apakah sebaiknya memperhentikan karyawan atau mengurangi gaji mereka? Oke. Bisnisnya meredupnya karena apa dulu? Kalau misalnya karena pandemi, karena penjualannya turun, ya sebenarnya tuh ketika kita wirausaha itu yang paling berat ya. Itu adalah ketika kita memutuskan ini karyawan ini
untuk mem-PHK karyawan itu berat. berat. Padahal kadang-kadang saya aja dulu kadang ini karyawan sudah nggak ada sebenarnya nggak. Oke, live lagi. Jadi kalau langsung aja ya. Langsung aja. Bagaimana Karyawan. cara mempertahankan bisnis yang mulai meredup atau pendapatan berkurang dengan adanya karyawan? Apakah sebaiknya memberhentikan karyawan atau mengurangi gaji mereka? Satu, ketika kita mau hire karyawan, itu harusnya kan kita ada hitung-hitungannya. Okay. Kalau kita misalnya makanya itu tadi perlunya kita menghitung biaya tenaga kerja langsung Pak Amin. Itu biar katakan kita kan sudah tahu itu hitungannya tenaga kita bisa gaji berapa. Terus kita bisa gaji ngasih berapa, terus kita bisa hire karyawan itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan sampai terlalu kelebihan karyawan. Siap. Tapi juga jangan sampai terlalu kurang. Kekurangan itu juga nggak bisa, karena kita sebagai seorang manajer harus bisa memastikan setiap pekerjaan itu ada yang mengerjakan. Jangan sampai nanti ada yang bikin minum tapi nggak ada yang masak. Dan itu bisa juga dilihat dari forecasting keuangan. Iya, dari laporan keuangannya. Jadi kan kalau bilangnya, wah ini karyanya terlalu tinggi. Kenapa kok meredupnya terus harus mengurangi karyawannya? Kenapa dulu nih kasusnya? Kalau kasusnya karena penjualannya yang turun, ya berarti kita kan, makanya itu saya bilang tadi harusnya kita punya dana talangan. Ya, nah dana talangan itu nanti digunakan ketika kondisi seperti ini. Kondisi pandemi, kondisi turun, kondisi yang benar-benar kita sangat butuh. Iya, ketika penjualan menurun ya, sambil kita berusaha meningkatkan penjualan. Betul. Gitu. Nah, karena ini penjualannya turunnya kenapa? Mungkin karena pandemi. Orang nggak keluar, nggak ngafe segala macam. Nah, kita kan harus inovasi. Benar. Ya, gimana caranya kita inovasi. Terus kalau memang kepaksanya kita sudah tidak bisa menggaji, ya mungkin kita bisa melakukan pengurangan karyawan. Tapi sebisa mungkin kita hindari kalau kita masih punya dana talangan, kita pikir lagi gimana caranya ini karyawan ini biar ya ibaratnya seperti ini, Pizza Hut aja sampai turun ke jalan. Iya, jemput bola ya. Iya kan, jemput bola. Gimana caranya gitu loh ya. Terus habis itu selain Pizza Hut, Starbucks aja kayaknya keliling. Ada yang keliling gitu. Saya lihat di fotonya di mana itu. Terus selain itu KFC apa ya? KFC apa ya juga jualan di jalan. Maksud saya kita harus kreatif, sekreatif mungkin. Mungkin ngasih ngasih paketan yang murah-murah gitu ya. Mungkin kan karena kita sudah biaya produksi yang kita hitung tadi sudah benar. Artinya kita kan tahu kita harus menurunkan sampai seberapa. Karena biaya produksi nanti kan terus ke harga jual itu kan kita auto Pak. Jadi kan ada misalnya keuntungan kita katakan 100% gitu ya. Nah kita kurangin lah keuntungan kita 50%nya kasih diskon buat bukan buat konsumen. Jadi itu kan bisa menarik konsumen untuk membeli produk kita. Ya kita misalnya pakai GoFood atau pakai Grab atau apapun itu, atau misalnya gimana caranya kita inovasi. Kita putar otak gimana caranya tetap harus bertahan. Kalau bisa karyawan itu ibaratnya tetap bekerja, tetapi mungkin kerjaannya ditambah, dia harus ngapain gitu. Atau mungkin kalau tidak seperti itu kayak hotel itu banyak menggunakan unpaid leave. Jadi ibaratnya dia disuruh cuti, tapi cutinya nggak dibayar. Betul. Teman saya juga ada yang kerja di hotel itu. Seperti itu. Jadinya masih tetap menjadi pegawai hotel. Iya, tapi dicutikan. Dicutikan misalnya dalam seminggu 2 hari cuti, 2 hari cuti, 5 hari masuk gitu misalnya. Nah itu nanti kan gajinya otomatis berkurang. Bisa pakai cara-cara seperti itu sebelum cara yang ekstrim sampai memberhentikan karyawan. Itu opsi paling terakhir. Itu udah paling akhir yang akan saya ambil gitu ibaratnya ya. Kalau bisa saya usaha dulu pakai kantong pribadi gitu. Seringnya gitu. Oke, Ibu Tata, mungkin yang terakhir Bu Tata sebelum closing. Dulu Bu Tata pernah mempunyai usaha. Ini poin utamanya itu teman-teman. Dulu Bu Tata pernah mempunyai usaha. Itu dulu. Itu dulu ya. Dulu kan juga jadi pembelajaran buat kita semua juga. Bu Tata pernah punya usaha, pernah berwirausaha, pernah merasakan gimana wirausaha dan lain sebagainya. Terus dengan punya ilmu tentang masalah keuangan,
apa sih sebenarnya Bu Tata waktu kemarin itu berwirausaha, problemnya apa? Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya dari itu. Problemnya ya, pertama usaha itu susah ya Pak ya. Pertama saya kira enak usaha, ternyata enggak. Usaha itu sama kayak kita membesarkan anak kecil. Kita membesarkan anak tuh dirawat dari kecil dengan benar gitu. Dan itu harus kalau sebenarnya nggak bisa dibilang itu kita kalau sampingan itu, kecuali kalau kita punya punya tangan kanan. Ibaratnya kita punya orang yang kita percaya, kemudian kita bisa ini kan. Tapi kalau tidak, wah itu susah banget. Karena kemarin itu kasusnya saya kebanyakan di tenaga kerja. Di SDM-nya. Di sisi lain jenengan sebagai Kaprodi. Nah itu. Di sisi lain jenengan punya kesibukan bekerja di sebuah lembaga dan posisinya pejabat juga Kaprodi. Nah, di sisi lain jenengan punya usaha untuk bagian itu ya. Okay. Jadi mungkin ketika saya belum menjabat nih Pak, saya masih jadi dosen biasa, itu usaha saya jalan. Bisa dihandle ya? Karena saya turun sendiri. Gitu ya. Bagaimana tuh pendapatannya usaha sama bekerja? Bagaimana Pak? Usaha ya? Banyak usaha. Ya, tapi itu kan kalau awal-awal kan belum ya Pak. Tapi lama-lama itu kadang-kadang saya malah makannya dari situ gitu kan ya. Gitu. Karena ini kayaknya mati lampu ini ya. Oke, iya. Lanjut aja Bu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi mohon maaf ini tapi soal teknis ternyata tiba-tiba mati lampu gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari pendapatannya ya kadang naik turun kalau usaha ya Pak ya, kadang tetap lah ya. Cuman ketika saya lihat itu memang kalau usaha kita gimana biar caranya biar tetap terus itu kita memang harus keep in touch terus gitu ya. Jadi ketika saya waktu itu menjadi Kaprodi dan saya adaptasi dengan pekerjaan sebagai Kaprodi gitu ya, itu kan luar biasa juga gitu ya Pak. Tanggung jawabnya kan besar ya, 1.000 orang mahasiswa manajemen ini di bawah saya ya. Nggak cuma mahasiswa, tetapi dosen ya, semuanya gitu. Jadi kan, waduh ini nih, akhirnya saya membagi pikiran, otomatis yang ini agak saya kesampingkan, karena ini kan pribadi saya gitu. Nah, tetapi ternyata banyak penyelewengan di sana karena kita tidak kontrol langsung. Kontrolingnya kurang. Ya, kontrolingnya kurang. Waktu itu saya juga, saya kan sama suami saya juga pasti sibuk-sibuknya kerja. Terus akhirnya karyawannya kurang kontrol. Terus akhirnya adalah itu gesek apa sih namanya itu waktu kan ya ada bakso, waktu itu saya bakso kusuk ya. Itu baksonya kurang hilang-hilang. Terus akhirnya oke gitu ya. Saya tahu mungkin karyawan saya kurang makan ya udah saya ikhlasin aja. Tapi lama-lama seperti itu terus akhirnya tambah nggak jelas akhirnya kita berhentikan, lalu kemudian ditambah satu lagi bukan karyawan ya, jadi yang bikin baksonya itu juga akhirnya cuti melahirkan dan nggak balik. Dan saya nggak punya waktu untuk handle lagi. Jadi ada beberapa usaha saya itu yang akhirnya kolaps karena memang tidak saya urusin. Jadi memang kalau kita usaha itu harus telaten ya. Harus konsisten ya. Konsisten, telaten, dan kalau mau berhasil itu kita harus handle sendiri memang. Dan itu masalahnya ya banyaknya itu. Dan kita kenapa bisa gesek-gesek itu kadang-kadang mungkin karena yang antar bakso itu nggak nyatat segala macam, jadinya nggak apa. Tadi tuh kue ini antar udah gampang. Terus sekarang kok tinggal segini dan penjualannya semene. Nah itu kalau saya nggak bisa keuangan itu saya kan dibohong-bohongi nggak tahu. Iya benar. Itu karena ada hitung-hitungan itu tahu makanya. Siap. Itu buat pembelajaran teman-teman bahwa berwirausaha itu harus konsisten, harus bisa bagi waktu, apalagi kalau kita bekerja di sebuah lembaga atau kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, kita juga harus bisa bagi waktu antara sekolah dan berwirausaha. Dan wirausaha itu adalah salah satu opsi ke depan. Bila mana kalian sudah selesai sekolah atau sudah selesai kuliah, salah satu opsi untuk kalian opsi di lain mencari pekerjaan yaitu adalah membuka lapangan pekerjaan.
lebih bagus itu membuka lebih baik membuka lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Pilihannya mau jadi orang yang biasa saja atau orang luar biasa, itu ada di tangan kalian. biasa. Oke, terima kasih Bu Tata. Iya, sama-sama nih. Waktunya sudah saya repotkan jenengan. Sama-sama. Ini mungkin untuk komen-komen yang belum terjawab nih, apakah saya bisa menjawab ini? Reply? Bisa Ibu. Nanti mungkin saya reply ya bagi yang bertanya. Bagi yang bertanya yang belum terjawab semuanya nanti akan di-reply akan diulas tuntas oleh Bu Tata. Berarti mungkin informasi yang terakhir, Universitas PGRI Yogyakarta itu masih membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai dengan tanggal 31 Oktober. Bagi teman-teman yang ada di luar sana, bingung-bingung cari sekolah, cari universitas, yuk bergabung di manajemen Universitas PGRI Yogyakarta. Kita masih membuka pintu selebar-lebarnya buat kalian yang ingin bergabung ke manajemen Fakultas Bisnis Program Sarjana Manajemen Universitas PGRI Yogyakarta. Mungkin dari saya itu, terima kasih Bu Tata. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Pak. Bu Tata.